Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang yang fasik itu disesatkan Allah selamanya? Atau masih ada harapan untuk kembali ke jalan Allah? Apakah orang fasik itu disesatkan Allah untuk selamanya? Atau ada harapan bisa diluruskan Allah lagi? Mana dalil orang fasik itu disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Tidaklah yang disesatkan Allah itu kecuali orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang sudah tahu bahwa dia salah, tapi dia teruskan juga, maka disesatkan Allah sekalian. Sampai ke Rantau Berangin. Ini jembatan. Rantau Berangin, belok kanan Rokan Hulu. Belok kiri PLTA Koto Panjang. Saya mau ceramah ke Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Mau jamaah ikut? Ikut Pak Ustadz. Ya. Tapi saya berangkat duluan. Baik Pak Ustadz. Nanti kalau nggak tahu jalan, teleponnya ya. Sampai di Kuok. Nelpon. Pak Ustadz, kami udah sampai Kuok. Gimana? Ayah terus. Ya terus. Udah lewat jembatan, nelpon. Ustadz, kami udah lewat jembatan. Ayah terus belok kanan. Belok kanan. Ya. Sudah 2 jam. Tak ada nelpon. Udah itu, Ustadz, kami udah mau mengarah ke Kelok 9. Terus saya bilang, terus sajalah kalian. Teruslah. Ketika saya katakan, teruslah kalian ke sana, itu saya sedang menyuruh atau sedang marah? Marah. Kenapa saya marah? Karena dari awal sudah saya kasih tahu nanti belok kanan. Tiba-tiba mereka berubah niat sampai sini. Marah saya hukum mereka. Wa ma yudhillu bihi, disesatkan Allah karena sudah dikasih tahu dari awal tetap. Tapi apakah mereka dibiarkan begitu saja? Ketika sudah sampai ke Payakumbuh, bertobat mereka. Tobat mereka. Kini kita nampaknya udah salah niat nih. Kita kan mau iktikaf di Islamic Center Pasir Pengarayan. Akhirnya kembali ke mereka berjalan. Ustadz, saya sadar bahwa dari awal kan niatnya mau iktikaf Pak Ustadz, bukan mau shopping ke Bukit Tinggi. Masih boleh saya ikut ke Islamic Pak Ustadz? Boleh. Saya terima taubat kalian sebelum acara dimulai. Kalau sudah acara dimulai, innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an yuharghir. Taubat masih diterima sebelum napas sampai nyawa ke tenggorokan. Nelponnya besok pagi jam 8 pas saya mau balik ke Pekanbaru. Ustadz, masih boleh kami ke pasir? Datanglah kalian ke pasir, aku udah balik dah. Begitu perumpamaan ilustrasinya. Jadi bukan asal aja Allah menyesatkan, tak ada angin, tak ada hujan, ujuk-ujuk disesatkan Allah. Ini ayat mesti dipahami dengan baik. Siapakah yang disesatkan Allah? Ustadz, bolehkah kita beramal meniru ulama tanpa tahu dalilnya? Kalau tahu dalilnya, bisa mengistimbat hukum dari dalil, namanya mujtahid. Tahu dalil Quran, tahu dalil sunnah, bisa mengistimbat, menarik hukum dari dalil, namanya mujtahid. Kalau tahu
beramal tahu dalilnya, namanya muttabi. Muttabi. Beramal tahu dalil, namanya muttabi. Beramal enggak tahu dalil, namanya muqallid. Kita nih pada masyarakat umum nih semuanya muqallid, enggak tahu kita dalil. Anda disebut pun dalilnya bukan makin tahu, makin pusing kepala. Bukan senang mengambil dalil. Kalau masalahnya detail, kita tak perlu tahu dalil, ikut aja apa kata ulama. Tapi kalau yang sifatnya umum, kita tahu dalil. Kau salat? Iya. Kenapa kau salat? Aku nggak tahu, aku ikut aja ulama. Enggak, kalau salat, dalil salat aqimus shalah. Kau kenapa bayar zakat? Wa atuz zakah. Tapi detailnya ulama. Jadi kalau ulama itu jelas ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah itu Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Hasyawiyah. Itu yang ahlul bid'ah, fitnah khalqil Quran. Bukan orang berkunut subuh itu ahlul bid'ah. Kalau orang berkunut subuh ahlul bid'ah, berkelailah Imam Hambali sama Imam Syafi'i. Dulu yang namanya ahlul bid'ah itu adalah kelompok-kelompok penyimpangan akidah. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran. Khawarij, itu yang ahlul bid'ah. Sekarang disebut ahlul bid'ah karena berbeda fikih, langsung nuduh ahli bid'ah. Apa ya? Bagaimana dengan orang yang baca Quran, sholat, tapi masalah politik nggak peduli ajaran Islam, masalah ekonomi nggak peduli ajaran Islam, masalah pendidikan nggak peduli ajaran Islam. Orang sekarang banyak yang Islamnya Islam slim, Islam minimalis, berislam cuma 3 kali saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Cuma 3 kali dia berislam. Waktu lahir, Masya Allah, dipotongkan kambing, diayun pakai marhaban, digunting rambutnya. Islam. Waktu nikah, ini yang paling lengkap. Ada Pak Kua, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul, asyhadu alla ilaha illallah. Islam. Yang ketiga ketika mati, matinya juga sangat Islami. Tahlilan, yasinan, talqinan, sangat Islami. Tapi dalam masalah ekonomi, riba. Dalam masalah politik, tipu, bohong, dusta. Dalam masalah pendidikan, sekuler. Dalam masalah pemikiran, liberal. Makanya kita dituntut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi, dalam keadaan dalam Islam. Kafah, secara kafah, total. Maka yang belum, mari kita mulai. Yang sudah, mudah-mudahan istiqamah. Pahamkan anak-anak kita. Saya senang dengan pertanyaan Bapak. Pahamkan anak-anak kita. Anakku, aku ingin engkau berislam secara total. Dari buka mata sampai tutup mata. Dari bayi sampai mati. Dari buayan sampai ke liang lahat. Jangan kau menjadi Islam slim. Islam minimalis. Tapi Islam yang total sesuai kemampuan masing-masing. Karena Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Demikian. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bukankah jika menikah telah menyempurnakan separuh agama? Bagaimana hukumnya seorang akhwat akhirnya tak menemukan jodoh karena tak membuka diri kembali? Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Siapa yang sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman, 50%. 50%-nya apa lagi? Falyattaqillaha fil nisfil baqi. Takutlah kepada Allah untuk sisanya yang 50% lah lagi. Terus apa pertanyaannya? Bukankah jika menikah telah menyempurnakan separuh Islam? Udah jelas tadi hadisnya. Bagaimana hukumnya jika seorang akhwat akhirnya tak menemukan jodoh karena tak membuka diri kembali? Kenapa dia tak membuka diri kembali?
Membuka hati, sampaikan ke Ustadz. Ustadz kalau ada stok-stok Ustadz yang soleh-soleh. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku, maka dia bukan umatku, kata Nabi. Ada satu tak mau makan, puasa terus. Kata Nabi, ana asumu wa uftir. Aku Nabi, aku paling takut sama Allah, tapi aku puasa, aku juga ada makan. Yang satu lagi tak mau tidur-tidur malam, mau beribadah saja. Kata Nabi, aku tahajud malam, wa arqud, aku juga tidur. Yang satu mengatakan, aku tak mau nikah. Kata Nabi, wa ana atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak mengikut sunnahku, sunnah makan, sunnah tidur, sunnah nikah, siapa yang tak mengikuti sunnahku, falaysa minni. Itu menunjukkan ekstrim beribadah dari dulu sudah ada. Ekstrim beribadah dari dulu sudah ada. Jadi sekarang kalau ada orang anak muda ekstrim, begitu dia hijrah, dia katakan, aku tak akan makan, aku tak akan minum, aku tak akan tidur, aku tak akan nikah, hanya jihad fisabilillah. Nabi bukan senang. Hiduplah secara normal. Makan, minum, tidur, nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang menutup diri, cukup menutup wajah, karena pakai masker. Dari Bu Melati Dewi. Assalamualaikum Ustaz. Jika ada seorang akhwat dilamar, haruskah menanyakan mazhab si pelamar? Bagaimana menyikapinya jika ternyata menikah berbeda mazhab? Kalau saya lah jadi perempuan, datanglah laki-laki melamar, saya suruh bapak tuh nanya dulu. Tanya dulu sama abang tuh, Pak, boleh tak maulid Nabi? Ada berkelahi gara-gara itu. Maulid dibid'ahkannya. Baca Barzanji bid'ah, baca Simtud Duror bid'ah, baca Tola'al Badru Alaina bid'ah. Apa tak melayang kopi itu ke muka dia kan? Jadi nampaknya sepele nih, tapi penting. Ya, jadi saya sarankan ke adik-adik, akhwat, perlu kau tahu apa mazhab laki-laki itu. Kalau mazhabnya ahlul bid'ah, tak usahlah, carilah jamaah Ustadz Adi Hidayat aja. Begitu melatih. Jadi ini bukan masalah simple nih. Nampaknya simple aja, sederhana. Ini kan cuma perbedaan mazhab. Dari awal udah berbeda, dari subuh udah berbeda. Subuh misalnya akhwat nih subuhnya pakai kunut, dia tak pakai kunut. Nanti pas ditanya, abang kok nggak pakai kunut bang? Terserah aku lah, aku kan imam. Kunut tuh bid'ah, mak. Tapi papa sama mama biasanya berkunut. Ayah sama mak kau pun bid'ah juga, katanya. Mak. Jadi kalau ada orang yang menganggap itu sederhana, ya nggak apa-apa. Tapi bagi saya itu tak sesimpel itu, tak sederhana. Nanti meninggal misalnya datukmu, mati opung kau misalnya, itu mau buat tahlil, bang, abang nggak ikut tahlil, bid'ah. Kalian satu rumah tuh, ustadz-ustadznya tuh semua masuk neraka tuh. Kan bahaya tuh. Kalau siap antum, kalau saya tak ada menghasut, tak ada, saya cuma ngasih tahu aja. Terakhir Pak Arif, Ustadz, bagaimana jika memberi nama dengan bahasa Sanskerta? Sanskerta dan Jawa, tapi artinya tetap baik.
Nama itu afdol pakai bahasa Arab. Makanya orang-orang Jawa dulu, walaupun dia orang Jawa, namanya tetap pakai nama Arab. Hashim Muhammad Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Itu orang Jawa, asli orang Jawa. Anaknya dikasihnya lagi nama pakai bahasa Arab. Wahid Hashim. Salahuddin Wahid. Jadi pakai nama Arab. Tapi tidak berarti nama selain bahasa Arab salah. Kalau nama maknanya baik, ya tak apa-apa. Nama maknanya baik, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Sanskerta, pakai bahasa, yang penting paham dia. Sekarang banyak juga orang tua nih pas ditanya nama anaknya Mantap, pas ditanya apa artinya, entah. Mantap, ku tengok di TV Pak Ustadz, mantap pula. Siapa nama anak Pak? Troya. Nah, jadi kalau namanya itu bagus. Nama anak saya tidak bahasa Arab. Nama anak saya Mizyan. Mizyan tak bahasa Arab, bahasa Maroko. Artinya baik. Kalau kita ke Maroko jumpa orang, apa kabar? Mizyan. Mizyan artinya baik. Mizyan Hazik. Ini tidak bahasa Arab. Tapi kalau dipakai bahasa Arab, bagus. Baik. Contoh bahasa Arab, Abdus Somad. Nah, itu bahasa Arab. Tapi bukan berarti nama tak Arab tak baik. Selama maknanya baik, bagus, tak masalah. Yang penting paham kita. Empat, Ibu Nur. Ustadz, apa hukumnya mendengarkan sholawat di kamar mandi tapi pakai handset sambil mencuci pakaian? Yang tak boleh itu ibu bersolawat di kamar mandi, karena di dalam kamar mandi itu ada WC. Ada WC di kamar mandi, tak boleh. Ibu bersolawat tak boleh, karena ada menyebut Allahumma sholli. Tapi kalau suara luar masuk ke dalam, ibu sedang mencuci di kamar mandi. Kamar mandi itu ada WC. Tiba-tiba terdengar wassalatu wassalamu alaik. Gimana mau menutup suara orang itu masuk ke dalam? Tak bisa. Yang tak boleh itu ibu membawa masuk ke dalam. Tak boleh. Makanya handphone, kalau handphone itu menyala, kalau kebetulan wallpapernya itu tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, menyala dia, tak boleh dibawa masuk ke dalam. Tapi kalau sudah padam, mati, boleh. Quran digital, menyala Quran digital, tak boleh bawa masuk. Baik gambar maupun suara. Masuk ke dalam. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bawa masuk ke dalam. Nah, itu merendahkan, menghinakan. Tapi suara dari masjid masuk ke dalam, nah, mana pula bisa kita tahan itu? Yang tak boleh itu kita membawa masuk ke dalam. Kalau ibu mau dengar, ibu hidupkan. Kalau ibu mau mendengar, ibu hidupkan suara solawat di dapur. Tape recorder. Tak ada lagi tape recorder sekarang ya. CD player, hidupkan. Nah, ibu dengar, suaranya masuk ke dalam. Bukan itu ibu nyalakan masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika itu umur beliau lebih kurang di bawah 15 tahun, masih anak-anak. Apa kata Nabi? Ya ulam, wahai anak kecil, sambillah, sebutlah nama Allah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makan apa yang ada di dekat. Begitulah di antara adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mengikut dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hasril. Ustadz, apa hukumnya jika seorang ayah tak menafkahi anaknya dari anak umur 3 bulan, sekarang sudah umur 12 tahun?
5 kewajiban suami, kewajiban ayah. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Kalau itu kewajibanmu, berarti itu hak anak. Kalau tak kau kasih di dunia, secara hukum negara bisa menuntut ke pengadilan. Kalau secara hukum akhirat, maka nanti dia dituntut di akhirat. Diambil anak sama ibu inilah solat si bapak itu, puasanya, umrohnya, hajinya, zikirnya, baca Qur'annya, habis semua. Jadi di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalau ibu ikhlas membesarkan anak ini, mendidik dia, menyekolahkan dia jadi orang dia, alhamdulillah. Kalau ibu tak mau, ibu tuntut ke pengadilan, ibu bisa dapat. Begitu Bu, Bunda Hasril. Tiga, Pak Wahyu. Ustadz, ketika orang tua memalsukan data tempat tinggal agar anaknya masuk sekolah negeri dengan sistem zonasi atau melakukan sogok ke pihak sekolah, apakah akan berdampak terhadap ilmu yang didapat anaknya selama di sekolah negeri tersebut? Aturan pemerintah ini banyak ditanyakan ke orang saya. Bagaimana Ustadz masuk ke satu negara tak pakai paspor? Bagaimana masuknya pakai visa turis? Bagaimana? Termasuklah ini. Bagaimana pakai zona, nipu pakai alamat kota, padahal orang luar untuk supaya dapat zona ini. Sesungguhnya kita menganiaya hak orang lain, kan begitu ceritanya. Misalnya zonanya dibatasi Pekanbaru. Ada orang tinggal di Rimbo Panjang. Pas mendaftarkan anak, dipakainya alamat orang di Pekanbaru supaya dia masuk zona Pekanbaru. Padahal mestinya dia di sana. Sesungguhnya dia perbuatannya itu bukan masalah melanggar aturan negara nih, tapi masalah dia sudah berbuat zolim, aniaya. Dia mengambil jatah orang Pekanbaru. Jadi kalau kita zolim, kata Nabi, ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zolim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Gimana kita mau minta izinnya nanti di akhirat? Jatah yang diterima 40, 39 sudah. Semestinya yang ke-40 anak dia, tapi karena kita menganiaya orang. Kalau bisa hidup nih, tak usah banyak-banyak, 3 aja. Makan halal, bersih makan, bersih hati, ingat mati. Tak usah banyak-banyak kaji. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Insya Allah selamat. Itu apa bubuih beramal, makan haram, hati busuk, tak ingat mati. Ustadz, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Kami kan nanya tentang sekolah. Kok ceritanya makan? Loh, setelah sekolah ini nanti kan dapat ijazah kuliah kan untuk kerja. Makannya haram. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Siapa yang panjang kaji? Tapi besok tetap ngaji. Apalagi sogok. Yang menerima sogok kenapa? Mau makan. Yang menyogoknya apa? Mau makan juga. Kenapa dia nyogok? Supaya anaknya masuk. Habis itu ujung-ujungnya kerja, ujung-ujungnya gaji, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya makan. Yang nyogok mau makan, yang disogok juga mau makan. Calon bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, BUMN, nyogok, polisi, tentara, hakim, pengacara, mau ikut masuk, nyogok. Untuk apa? Supaya lulus makan. Yang nerima itu juga mau makan. Bersih makan, bersih hati, ingat mati. Singkat aja ngaji ini. Ini bos zikir nih, tikap itu, ini. Makan haram, otak busuk, hati berulat. Bukan lama hidup nih. Heran saya menengok orang yang tak ingat mati. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Rasulullah. Mau mati kita nih semua. Tapi jangan gara-gara ini besok tak ada masuk kerja. Sunyi kantor-kantor besok. Gara-gara gak masuk kalian. Kita mau mati nih semua Pak.
Kedua, Ibu Salma. Ustadz, betulkah wudhu, batalkah wudhu jika bersentuhan kulit sama jenis tapi dengan non-muslim? Dengan muslim dengan non-muslim tak ada beda. Masalah sentuhan kulit muslim dengan non-muslim tak ada beda. Mazhab yang paling ketat dalam masalah wudu ni batal ni Syafi'i. Syafi'i batal sentuh kulit. Yang paling ketat mazhab Syafi'i batal. Hanafi tidak batal. Dia kontradiktif. Mazhab Syafi'i asal bersentuh kulit batal. Mazhab Hanafi tidak batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Maliki. Kalau ada syahwat batal. Kalau tak ada syahwat tak batal. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Loh, kok bisa gitu dia Pak Ustaz? Aula mastumun nisa. Kamu menyentuh kulit perempuan. Mazhab Syafi'i dipahaminya, pokoknya asal sentuh batal. Kalau mazhab Hanafi, ayatnya itu juga. Aula mastumun nisa. Tapi kata dia, lamastumun nisa di sini adalah kata majaz, kiasan, bukan menyentuh kulit, tapi maksudnya adalah jima. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan menyentuh kulit itu ada substansinya. Kalau ada syahwat, maka baru dia batal. Kalau tak ada syahwat, sekedar sentuh, dia tak batal. Saya tengok Syekh Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islami wa Adillatuh condong ke sini. Syekh Wahbah Zuhaili dia kata dia kalau ada syahwat batal. Kalau tak syahwat tak batal. Ustaz Somad, saya condong ke sini. Bersyahwat tak bersyahwat batal. Mazhab Syafi'i lebih tinggi ke tingkat kehati-hatiannya. Hati-hati dia. Karena siapa yang tahu bersyahwat tak bersyahwat? Mana kita tahu? Salat kita Allahu Akbar, datang setan mengatakan, kau bersyahwat. Tidak. Kau bersyahwat. Tidak. Tapi kalau kita sudah berwudu, Allahu Akbar, datang setan. Kau bersyahwat. Aku sudah wudu, setan. Baik dia muslim ataupun non muslim. Lalu kemudian, tapi ada mahram tak mahram, bersentuhan kulit dengan yang tak mahram. Tapi Pak Ustadz ada ayat bunyinya innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Ada orang berwudu dia. Habis berwudu, salaman dia sama kawannya, sama-sama perempuan nih, sekantor. Habis itu wudu dia lagi. Kenapa kau wudu lagi? Najis itu Pak Ustaz. Yang dimaksud najasun di sini, apakah najis aini atau maknawi? Aini itu bendanya najis, atau maknawi perbuatannya. Yang najis di situ adalah perbuatannya mempersekutukan Allah itu najis. Bukan jasad dia itu najis. Sama macam ada orang benci betul dia sama kawan. Najis aku nengok kau. Apa berubah jadi babi ngepet? Kan tidak kan? Nah itu. Jadi maksudnya di sini adalah innamal musyrikuna najasun. Perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis, kotor. Itu maksudnya. Bukan badannya najis. Jadi kalau sekantor dengan non muslim, habis itu salaman, apa kabar, sehat, mau sholat, ya sholat aja, wudunya tak batal. Tapi kalau beda laki-laki perempuan, batal, maka dia wudu lagi. Tapi saya tak nafsu nengok dia Pak Ustaz. Nah, berarti kau Maliki.
Jangan cara wuduknya Syafi'i pas membatalkannya ke Maliki. Habis salaman, salat dia. Sholli sunnatat duha. Kau tadi kan udah salaman sama dia. Aku nggak nafsu. Mazhab Maliki nggak bisa. Cara wuduknya tadi kan Syafi'i. Mana bisa lompat-lompat gitu. Kecuali cara wuduknya Maliki. Nah, baru membatalkannya Maliki. Begitu Bu Salma. Dari Pak Ian Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang sudah terlanjur terlibat dalam riba, apakah dosanya masih bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Bagi yang sudah terjerumus dalam riba, kalau bisa ditutup dengan duit lain, tutup, stop. Ada utang, tutup, stop. Dibom dia, bam, selesai. Jual ini, bom ke sini. Saya Pak Ustadz, kalau saya jual ini meledak semuanya. Apa boleh buat? Pokoknya berjanji setelah ini jangan buat lagi. Adapun tentang dosa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jadi Pak Ustadz, orang yang syirik itu tidak diampuni? Tidak diampuni. Bagaimana dengan sahabat Nabi dulu yang pernah syirik? Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Padahal mereka pernah syirik. Penjelasannya begini. Kalau ada orang syirik, belum sempat taubat, mati dia, maka dia masuk neraka jahanam kekal selamanya. Beda sama orang yang dosa selain syirik. Misalnya dosa pacaran. Jangan yang pacaran lah Pak Ustadz. Dia pacaran. Pacaran itu kan berdosa tuh. Pacaran. Pas pacaran, sedang jalan-jalan ke mall, datang cewek itu bilang, "Bang, mau cincin ini," katanya. Habis itu ditanya, Kok, berapa harganya cincin ini?" 100 juta lah. Apa? Mati dia. Itu dosa pacaran bawa anak gadis orang tadi, dosa kan? Matinya gara-gara harga cincin 100 juta tadi, mati. Berarti dia matinya dalam keadaan buat dosa dan belum taubat kan? Mati dia masuk neraka, tapi setelah diobok-obok bersih, habis ujung-ujungnya masuk ke itu maksudnya. Itu maksudnya dosa syirik tidak terampuni. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Beda kalau dosa selain syirik. Adapun Bapak Ibu jamaah yang pernah ke dukun itu kan syirik. Atau pakai jampi-jampi yang mengandung jin, setan, hantu belau. Saya sampai sekarang bingung kenapa hantu itu disebut warnanya biru, hantu belau. Kenapa tidak hantu brown? Itu maksudnya. Karena kalau cerita masalah syirik, sahabat-sahabat Nabi pun dulu sebelum masuk Islam pernah syirik, diampunkan Allah. Makanya kita selalu berdoa, wa taubatan qablal maut, minta taubat sebelum mati. Mudah-mudahan kita semuanya taubat sebelum mati. Terakhir Pak Asyar. Ustadz, apa hukumnya orang yang futur berdakwah? Semangat berapi-api, tiba-tiba tak sesuai dengan kenyataan, down. Itu yang disebut dengan futur. Hilang semangat dalam berdakwah. Membayangkan pulang nanti ke tanah air dari Kairo ini balik dari Mesir nih, balik nanti akan disambut dengan karpet merah, tola al-badru alaina. Wah, ini yang pulang ini adalah dari Mesir. Pulang, begitu sampai ke airport, memang betul ramai orang menjemput. Rupanya menjemput jamaah umrah. Berharap nanti di kampung akan dimuliakan orang, akan ada yang ngasih tanah, akan ada yang ngasih buatkan pesantren, akan ada yang ngasih anak gadis. Rupanya janda lapuk pun tak dapat. Akhirnya down.
merajuk, pergi dari kampung, akhirnya tak mau lagi ceramah, tak peduli lagi pada agama. Ini keliru. Seolah-olah dia menganggap Islam ini butuh dia. Islam tak butuh, tak perlu pada engkau. Wa may yanqalib ala aqibai. Siapa yang meninggalkan agama ini, fala yadurrallaha syai'a. Allah tak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tetap memberikan balasan pada orang yang bersyukur bagi yang beramal. Makanya hidup yang real, yang sesungguhnya itu ya di sini. Dakwah yang sesungguhnya itu ya di sini, yang di tanah air ini. Berapa banyak orang yang mumtaz di kelas teori, tapi di tanah lapang rosib, gagal. Saya termasuk yang dianggap orang tidak mumtaz di masa kuliah. Ya biasa-biasa aja. Oleh sebab itu maka the real kenyataan dakwah itu adalah di sini. Oleh sebab itu adik-adik yang masih di kampus, yang di organisasi, boleh semangat. Tapi jangan habiskan semangat di situ sampai 100. Begitu lain dengan kenyataan, akhirnya down. Jangan. Nah, biasa-biasa aja. Hidupi, yakini bahwa akan menghadapi kenyataan, bahwa kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan. Jadikan tantangan itu sebagai pemicu bangkit adrenalin. Tunjukkan semangatmu. Jangan sampai futur. Orang yang futur tuh berarti rusak, bukan akhlak. Orang yang futur tuh bukan akhlaknya rusak, akidahnya. Tak lillah. Oleh sebab itu bangkitkan lagi semangat, kembali lagi berdakwah. Karena nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum jadi apapun. Sebelum jadi apapun, kita adalah dai. Ad-da'i ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Kalau jadi anggota dewan itu nomor 2. Nomor pertamanya dai. Maka dengan anggota dewan itu dimanfaatkan untuk dakwah. Kalau jadi bupati, gubernur, wali kota itu nomor 2. Yang pertama adalah jadi dai. Jadi kepala dinas itu nomor 2. Pertamanya adalah dai. Maka dengan dinas itu dimanfaatkannya untuk ke jalan Allah. Jadi apapun kita, itu profesi kedua. Profesi pertama kita adalah mengajak orang ke jalan Allah. Bukan mengajak orang ke jalan partai. Bukan mengajak orang ke jalan ormas. Bukan mengajak orang ke jalan mazhab. Mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau ada orang perlu beri debat, wajadilhum, debat dia billati hiya ahsan, dengan cara yang santun. 3. Pak Munawir Panji Abdillah. Ustadz, kalau ada anak laki-laki autis, apakah wajib disunat? Karena khawatir berontak. Masalah khitan nih Pak, khitan anak perempuan, yang mewajibkan khitan anak perempuan itu hanya mazhab Syafi'i. Khitan anak perempuan mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Maliki mukarramatun. Mazhab Hanafi dengan Hambali tak wajib. Mazhab Syafi'i wajib. Adapun khitan laki-laki maka wajib. Ada sebagian mengatakan tak wajib, tapi yang kuat wajib. Oleh sebab itu saya ikut pendapat yang wajib. Coba cari dokter yang ada tak, dokter yang kalau dipegang tangannya, kakinya, atau pas dia sedang tidur, atau dikasih dia obat penenang supaya dia tidak berontak, yang kira-kira ada tak alat sekarang yang kira-kira langsung sembuh, entah laser, entah apa. Saya tak tahu medis perkembangan sunat nih. Yang tahu saya cuma 2 cara aja. Pertama pakai bambu sembilu buluh. Yang kedua dengan gunting. Kami dulu dengan gunting. Ya, tapi katanya sekarang kan ada alat tuh, alat dimasukkan gitu, begitu keluar langsung lepas kulitnya. Hah? Ada kan? Langsung itu berapa hari langsung sembuh? Nah, langsung kan? Bukan masalah pakai celananya. Sembuhnya itu. Kalau pakai celana, saya dulu pun habis gunting pakai celana, cuman mengangkang. Jadi Pak Munawir coba tanya ke dokter pakar khitan, apa cara yang paling cepat? Kalau ada yang paling cepat pakai. Kasih dia obat penenang, ditenangkan. Begitu Pak Munawir.
Dua, Pak Teguh Hadi Saputra. Ustadz, apakah ketika sholat ba'diyah harus pindah tempat dari tempat sholat wajib? Kalau Bapak pindah tempat, bagus. Dalilnya apa? Karena setiap tempat sujud itu bersaksi. Bapak sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini. Tempat-tempat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis tempat, kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka. Bekas tapak kaki, bekas kening, menjadi saksi. Kalau Bapak tak mau pindah, ya nggak apa-apa. Yang pula Bapak paksa pindah orang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, doa. Pak, pindah sini. Ah, nggak mau. Wajib pindah. Nggak bisa gitu. Karena itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi kalau pindah-pindah bagus. Apa sih manfaatnya pindah-pindah? Pindah-pindah banyak ketemu orang. Kalau di Makkah, Madinah ketemu orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana Pak? Kia hal hedike. Begitu. Lalu kemudian dengan pindah itu ada semangat baru. Kadang kita kalau di situ-situ aja semangat. Pindah di apa? Farhan Firdaus. Farhan artinya gembira. Firdaus surga. Farhan Firdaus gembira masuk surga. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya happy paradise. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah betul bahwa khilafah akan tegak kembali hanya pada saat Imam Mahdi turun? Bahwa dulu ada namanya khilafah, sepakat semua, tak ada ikhtilaf. Semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa dulu ada namanya khilafah. Hadisnya mana? Khilafatun nubuwah arba'una sanah. Khilafatun nubuwah, khilafah, kepemimpinan khilafah zaman kenabian 40 tahun. Dan setelah masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pas 40 tahun. Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. 30 tambah 10 sama dengan 40. Habis. Lalu kemudian di akhir zaman nanti akan terwujud sebuah big state dipimpin oleh seorang, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Ini ikhtilaf, sebagian orang tak mengakui hadis ini karena kata dia ada unsur dhaifnya. Sebagian lagi setelah digabungkan beberapa riwayat mengatakan hadis ini terkait dengan datangnya Imam Mahdi, tentang kepemimpinan dunia dipimpin oleh satu orang. Begitu Pak Farhan Firdaus. Bapak, engkau punya 5 kewajiban terhadap istrimu, Pak. Ustaz, janganlah tunjuk kami pakai tangan kiri, tangan cebok. Oke, tangan kanan. Engkau ada 5 kewajiban terhadap istrimu, Pak. Istri-istri tolong jawab, bapak-bapak tolong diam. Pertama, engkau kasih mereka makan. Ibu udah dikasih makan? Yang satu menjawab, udah. Tengoknya kawan, udah, kiranya belum, udah. Yang kedua, Pak, engkau kasih istrimu pakaian. Ibu sudah dikasihnya pakaian? Alhamdulillah. Di tempat lain banyak perempuan tak dikasih pakaian. Bini tinggi 170 dibolikan kain 1 meter. Baju belum selesai dijahit udah diambil ke tukang jahit. Nama baju you can see, you kamu can bisa see menengok, you can see kamu bisa menengok ketiak bini saya. Kadang rok panjang resleting belum berpasang, asal dilangkah, nampak. Ustaz tengok, aku tidak menengok, tertengok. Mohon maaf tuan-tuan guru, tuan-tuan IPA. Yang ketiga, Pak, engkau sediakan mereka tempat tinggal yang layak. Ibu sudah dapat? Makan udah, pakaian udah, tempat tinggal sudah. Yang keempat, Pak, kalian mesti mendidik istri-istri kalian. Didik baca Quran, didik wirid yasin, didik pelajaran agama. Apakah mereka sudah mendidik kalian, Bu? Udah semua.
Yang kelima, wahai suami-suami, kalian mesti memperhatikan istri kalian. Perhatikan dia, tengok pakaiannya, tengok bajunya, tengok pengajiannya, tengok bagaimana pergaulannya. Kalau sampai engkau biarkan dia, neraka jahanam tempatmu, Pak. Apakah 5-5 ini sudah dapat? Tadi waktu ditanya satu-satu udah, pas ditanya 5-5 diam. Dalam bahasa hadis, diam itu tanda setuju. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Makanya anak gadis, kepada saksi harap masuk ke kamar mempelai perempuan untuk bertanya apakah dia mau nikah dengan laki-laki ini. Hai anak gadis, ya, maukah engkau nikah dengan laki-laki ini? Diam dia. Berarti diam itu tanda setuju. Mau, dua kemungkinan. Kalau tak mau nikah, mau muntah. Kalau dulu anak gadis ditanya mau engkau dengan dia, dia diam. Kalau anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Oleh sebab itu maka wahai perempuan, jangan kalian mau dipinang laki-laki hanya karena ganteng, hanya karena mobilnya mewah, hanya karena sawitnya banyak. Tapi kalau yang 5 ini tidak ada pada dirinya, wahai para wali, perempuan ini walinya ada 6. Kalau lakimu tidak memberi nafkah, kalau dia tidak memberikan perhatian, kalau dia menyakiti, ini banyak perempuan disakiti oleh laki-laki. Muka di belah kanan biru, di kanan hijau. Siapa meninju kau tadi? Siapa menumbuk tadi? Kata wali. Bukan ditumbuk, Pak, jadi makeup salah pasang. Perempuan, kalian punya 6 wali. Siapa wali perempuan? Kalau laki-laki tak mengasih nafkah, kalau laki-laki tidak memberikan pelajaran, kalau laki-laki menyia-nyiakan, kalau laki-laki pakai sabu-sabu, kalau laki-laki pakai narkoba, kalau laki-laki KDRT. Tahu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Maka kalian mengadu kepada 6 wali. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga pakcik, yang keempat abang ayah, yang kelima abang, yang keenam adik. Wahai laki-laki, kalian diberi harta warisan 2 kali lipat. Wahai laki-laki, kalian dimuliakan atas perempuan, bukan karena Allah tidak adil wahai perempuan, tapi karena kalian ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap jadi laki-laki? Siap. Banyak sekarang laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Saya setelah mendengar tanggung jawab kata Ustaz Somad tadi, saya rasanya tak siap jadi laki-laki. Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Pak polisi, Pak tentara, Bapak tangkap laki-laki yang tak bisa jadi laki-laki ini, lalu Bapak latih dia latihan gerak jalan, siap, siap. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semuanya menjadi suami yang soleh dan istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini tak terhitung berapa SMS yang masuk ke HP. Ustaz, suami saya tidak ngasih nafkah belanja. Ustaz, suami saya pulang mabuk. Ustaz, muka saya benjol ditumbuk laki saya. Ustaz, saya diusir dari rumah. Ini kenapa bisa begini? Karena laki-laki yang tidak mengaji. Ustaz, laki saya tak sembahyang. Kenapa dia tak sembahyang? Karena kami pun dulu sama-sama tak sembahyang. Dia iblis, aku setan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Saya tahu ini banyak yang belum sembahyang asar. Saya lewat tadi di masjid, orang sedang sholat, Allahu Akbar. Rupanya jamaah tak sembahyang. Ustadz sendiri tak sembahyang, kami jamaah takdim. Zuhur asar, zuhur duo, asar duo.
Tapi bapak ibu balik dari sini jangan sampai tak sembahyang. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, faqad kafara, kafirlah dia secara nyata. Kalau sudah kafir, hilang 4 fardu kifayah. Tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslim. Lalu jenazahnya diapakan? Dokek sungai deh. Ada di belakang. Tahu sendiri dah. Diapakan? Campak kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab bersama. Tapi ibu-ibu yang suaminya tidak menunaikan kewajiban tadi, bukan berarti setelah ini ibu balik ke rumah lalu memanggil laki. Sini sebentar. Assalamualaikum. Yang menasehati laki ibu itu adalah wali. Wali tadi berapa orang? Alhamdulillah masih ingat. Biasanya orang kalau banyak kena panas matahari, dehidrasi, kurang cairan, hilang ingatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, walaupun kita berpisah, tapi kita tidak pernah bercerai. Karena habis ini saya akan melanjutkan perjalanan kami ke Bagan Batu. Nanti malam habis Isya. Yang mau datang ke Bagan Batu silakan, tapi saya tak bisa ngantar balik sampai rumah. Tapi doa saya menyertai bapak ibu insya Allah. Begitu juga dengan saya Abdul Somad. Saya pun minta doa dari omak-omak yang baik-baik, minta doa dari bapak-bapak, minta doa dari para mursyid-mursyidin Tuan Khalifah. Doanya tak banyak-banyak, satu saja, doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada tabligh akbar nanti malam. Doakan Ustadz Somad, karena tak ada guna amal banyak, tak ada guna kau bangun masjid, tak ada guna kau tahajud malam, tak ada gunanya kalau tidak husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itulah mengapa Tuan Mursyid, Tuan Khalifah berzikir afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan asal guyang kepala aja itu. La tidak ada kebun sawit, tidak ada kebun kelapa, tidak ada mobil, tidak ada. La ilaha illallah. Waktu lapas Allah ditancapkan ke tangkai jantung, 2 jari di bawah, berdegup, berdetak dia. Coba rasa, berdegup. Terasa? Kalau tak terasa kasih tahu. Kain kafan siap dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka orang yang banyak berzikir la ilaha illallah, nanti waktu sakratul maut mudah waktu membisikkan la ilaha illallah. Istiqomah solat berjamaah ke masjid, jangan sampai tinggal. Hayya 'alas salah. Orang yang membiarkan muazin azan, tidak mempedulikan menjawab azan, apa kata Imam As-Suyuti? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salat berjamaah, datang masjid, tetap ikut zikir, masuk bersuluk 10 hari, 30 hari, 40 hari. Ilmu mati, mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Maka saat bersuluk itu kita sadar kita akan mati. Macam dalam liang lahat, dalam kelambu, depan tembok, belakang tembok, kanan tembok, kiri tembok, atas tembok, macam dia lahat. Ketik tasbih Allah 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 Allah. Tak putus. Supaya apa? Supaya saat mati mengucapkan Allah. Banyak orang mati tak mengucapkan Allah. Waktu ditarik malaikat apa kata dia? Mampui. Waktu ditarik malaikat apa dia? Kantui. Apa yang selalu kau sebut, apa yang selalu kau tengok, apa yang selalu kau ingat, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. InsyaAllah ibu-ibu, bapak-bapak yang suka pengajian, yang suka sholat berjamaah ke masjid, yang suka ikut zikir bersama Tuan Khalifah, mursyid-mursyidin, nanti waktu sakaratul maut sekali bisik selesai la ilaha illallah. Tapi kalau orang tak berzikir bolak-balik la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Jadi cuma Tuan Khalifah buka atap. La tak juga. Kata Tuan Khalifah, aku dah angkat tangan dah. Akhirnya dipanggillah kawan akrab dia dulu. Kawan akrab sini, tolong kau dulu. Tak perlu dibisikkan kata dia. Jadi tunjukkan aja HP. Enggak kan? Apa kau tunjukkan tadi? Ini Pak saya tunjukkan. Apa? Bala 6. Itu pagi, potang, siang, malam sampai tengah telur lepas. Pas tengok, ikut kan? Iya, mati. Gol. Kata malaikat, gimana? Kita tanya lagi. Malaikat bukan nakir, tanya lagi. Tak usah lah, langsung aja, langsung. Na'udzubillah. Oleh sebab itu taubatlah, taubat. InsyaAllah taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mithlu adadir rimali fa innaka ghafirun dzambil azimi. Mudah-mudahan selesai dari majelis ini semua dosa silap salah kita diampunkan Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya sebetulnya ini langsung doa, tiba-tiba datang kelas kertas mohon doa pembangunan tahfiz Darul Quran Teluk Mega. Membangun tahfiz mana bisa pakai doa? Pakai duit lah. Pak usah diperpanjang acara. Minta FPI 4 orang, pegang ujung sorban saya ini, kita kumpulkan duit, orang lagi banyak. Jangan cuma berdoa, habis kumpul duit baru berdoa. Ini kadang orang ini amin, amin, masuk duit 2.000 perak. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya? Ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda, besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus, beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai. Sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustadz, saya minta izin dulu ke istri saya. Rupanya duit belanja itu dipegang bini semua. Ustadz, apa hukumnya jika saya selalu tak sengaja membunuh semut ketika sedang menyapu atau mencuci piring? Karena di rumah saya banyak semut. Kenapa semut itu datang ke piring? Karena ada tulang ikan. Maka habis makan, jangan biarkan tulang ikan itu ada di atas piring. Ini bukan tak sengaja, sengaja kita meninggalkan.
buang tulang ikan, sambal-sambal, telur dadar, segala macam berlebih, masukkan ke plastik, masukkan ke tong sampah. Lepaskan yang sampah membusuk, sampah plastik masukkan ke plastik, sampah yang busuk campakkan, biar supaya itu jadi makanan semut. Karena makhluk-makhluk Allah itu juga mau makan. Dibiarkan pula tulang belulang, tulang sup tunjang, tulang kaki, tulang. Datanglah semut. Pas datang semut disiram pakai air panas. Oh. Dia makhluk Allah Ta'ala. Tengok Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman raja gagah perkasa, ditahannya pasukan itu. Di rumah banyak anak kecil. Anak kecil tuh kan habis makan roti, kalau perutnya kenyang sipak-sipaknya roti itu. Disapu lah. Habis itu disapu, buang. Ini dibiarkan. Oh, dibiarkan tentu berdatangan semut. Bukan salah semut tuh, kita yang salah. Kita yang salah. Kita biarkan agak 2-3 jam, datanglah semut. Pas datang semut baru mengamuk. Wah, ini semut nih datang. Semut tuh kalau boleh dia dikasih suara, mengamuk juga dia. Aku kalau tak ada kuih ini, tak ada datang aku sini kata dia. Karena dari kuih berserak, inilah aku mau kemari. Ustaz ini mengada-ngada. Ustaz Somad ini mengada-ngada, mana pula bisa semut mengamuk. Tuh, Nabi Sulaiman mendengar semut berkata, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian semua, supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kamu jadi pecah. Fatabassama dhahikan, tersenyum Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, maka semut pun mendapat keadilan kita. Jangan biarkan. Lalu kemudian tak boleh membuang air panas di tepi jendela. Buka jendela, orang di kampung kan rumahnya jauh-jauh. Buka jendela, ambil air panas. Puff. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena ada jin yang lalu lalang. Ya kalau yang kena itu jin bongak. Kalau yang kena bos premannya, ada tak orang memikirkan sampai ke semut? Zaman sekarang ini ada tak orang berpikir sampai ke semut? Ada tak orang berpikir sampai makhluk Allah ini ada yang nampak, ada yang tak nampak dari kalangan jin? Sesudah anak SMP, SMA diganggu jin, barulah sibuk kepala sekolah. Gimana nih Pak Ustaz? Kok jin sudah selama ini kita ganggu dia. Kau pikir kau jangan ganggu, kata jin. Pas dipanggil, hai jin, kenapa kau ganggu anak-anak ini? Ya biar kutunjukkan, biar jangan apa kali mereka. Nomor 4, Bapak Amril Susanto. Ustadz, apakah benar di surga tak ada yang jomblo? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Walakum, bagi kamu, fiha, di dalam surga itu, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Semua yang kamu inginkan ada, termasuklah pasangan tadi. Walakum, untuk kamu, fiha, dalam surga itu, ma tad'un, yang kamu angan-angankan, yang kamu yadda'i, yang kamu akui, yang kamu semuanya dapat. Makanya bagi yang calon-calonnya sudah disambar elang, sudah diambil PNS, sudah diambil kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, habis sudah. habis. Ada yang diambil GM, ada yang diambil direktur. Sabar. Walakum fiha
Dalam ini ayat Quran. Adapun dalam hadis, a'adatu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Jadi tak ada jomblo di surga. Seumur umur saya pengajian baru ini pertanyaan. Tak ada jomblo di surga. Pak Amril Susanto. Kira-kira bagaimana menurut Ustadz kalung anti corona ditinjau dari perspektif tauhid? Nah ini mungkin yang lagi booming ini sekarang Ustadz, masalah kalung anti corona ini. Mungkin itu dulu Ustadz. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua, al-asal wal Quran, berobat dengan madu dan berobat dengan Al-Quran. Kenapa berobat dengan madu boleh? Kenapa dengan batu ponari kok syirik? Ustadz, berobat dengan madu hukumnya apa? Boleh. Berobat dengan batu ponari kok syirik? Madu kan benda, batu ponari kan benda juga. Madu, logis, dicek, diteliti isi kandungan madu itu, ternyata ada korelasinya dengan kesehatan. Begitu juga dengan habba sauda. Habba sauda syifa'un min kulli da'. Jintan hitam yang ada di Arab itu sudah diteliti, dijadikan kapsul, ada yang dijadikan minyak, ada yang itu ada korelasinya. Sedangkan batu tadi tidak ada korelasinya. Bisa jadi karena ada jin setan di dalamnya, bisa jadi karena orang tersugesti lalu rusak keyakinannya. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan cara pengobatan itu 3. Yang pertama, ketika ada orang sakit dulu di zaman Nabi, disuruh berobat ke seorang namanya Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah ini alumni dari Universitas Medis yang ada di Jandi Sabur. Jandi Sabur waktu itu adalah kota daerah yang maju secara medik, yaitu lokasinya sekarang di Persia. Jadi ada seorang Arab namanya Haris bin Kaldah, sekolah di Jandi Sabur, pulang kampung. Kalau kamu sakit, berobat ke Haris bin Kaldah. Jadi medis dikedepankan. Setelah itu ada yang bersifatnya obat ruqyah. Itulah yang sekarang pembacaan zikir, doa. Kalau dia diganggu jin, bismillahirrahmanirrahim, Nabi juga mengajarkan ruqyah pada cucunya Hasan Hussein. A'udzuka kalimatillah tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Tapi kemudian ada juga yang bersifat herbal. Seperti Nabi menyebut tentang madu, lalu kemudian tentang habba sauda dan obat-obat lainnya. Ada jamur untuk obat sakit mata, begitu juga dengan celak dan lain sebagainya. Yang ada korelasinya. Adapun yang tidak ada korelasinya. Nah, sekarang kalung corona ini. Siapa yang bisa membuktikan kalung corona ini termasuk jenis madu, habba sauda yang ada korelasi hubungan medisnya, atau kalung corona ini sejenis batu ponari? Itu yang bisa mengeluarkan hasilnya penelitian dari Ikatan Dokter Indonesia. Saya tunggu hasil penelitian Dokter Indonesia. Kalung corona ini jenis batu ponari atau jenis herbal, madu, obat atau batu Korea yang punya getaran langsung ke jantung, ke darah. Nah, atau ada yang hari ini bisa menjelaskan apa hubungan kalung corona dengan medis. Wallahu a'lam bishawab. Nomor pertanyaan kelima, Pak Anugrah, Ustadz, bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang beriman, waktunya sudah ditentukan. Jadi waktu Nabi SAW Isra Mi'raj itu tidak ada cara sholat, waktu sholat belum, hanya 5 waktu. Habis itu Nabi SAW sampai pulang dari Isra Mi'raj ke kota Makkah Al-Mukarramah. Besok paginya turun malaikat Jibril, buka kitab Muwatta tentang bab waktu sholat. Di situ datang malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat, rakaatnya, jumlahnya, waktunya. Sholat subuh waktunya begini, sholat zuhur zawal tergelincir, sholat subuh waktu fajar shadiq sampai syuruk, sholat zuhur tergelincir matahari, sholat asar matahari condong, sholat maghrib nampak syafaq ahmar,
habis syafaq ahmar merah di ufuk barat, sempurna gelapnya masuk waktu isya. Nah, itu. Jadi waktu itu jangan digeser-geser. Syarat sahnya sholat masuk waktu. Kalau kita musafir maka bisa qasar 89 km menurut Al-Fiqhul Islami wa adillatuh. Jadi begitu Pak Anugrah, bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu, maka kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa baca, tapi dia bisa mengingat semua yang dibacakan oleh ayah dan ibunya. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa. Dari mulut yang tak berdosa, yang dalam kepalanya Al-Quran lengkap dengan terjemah, letak ayat atas bawah itu, aku berharap amin dari mulut inilah yang mengetuk pintu-pintu langit sehingga terkabul doa. Allah tidak ada tempat bersandar lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. La khaufun, tak ada takut, wala hum yahzanun, tak ada sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa? Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau aku mau membangun masjid, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka. Saat itu orang penghuni neraka berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna, air mata darah tak dapat menebus kehidupan. Allah